Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, di pagi hari ini kita berbicara ya sekitar 20 sampai 30 menit tentang pentingnya seseorang itu melakukan sesuatu murni karena Allah. Wis tidak ada embel-embel yang lain, tidak ada. Bahkan perkara-perkara yang mungkin lazim untuk manusia, misalkan uang ya, bisyarah uang, atau sekedar ucapan matur nuwun, matur suwun, atau bahkan mungkin apresiasi dari manusia. Kalau kita sekarang main medsos itu ya mungkin kita cari komen, kita cari like, kita cari viewer atau yang lain. Tidak ada semua itu. Jadi fokus, memang saya melakukan ini karena ini adalah apa yang Allah minta ketika saya diciptakan di dunia. Nah eman-eman Pak, kalau sampai kepleset dalam urusan niat, maka semua ibadah kita ini langsung habis muspro, tidak ada hasilnya. Na'udzubillah min dzalik. Ada satu yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Dalam kitab apa? Al-Wabilus Sayyib minal kalimit tayyib. Itu kalimat, itu kitab kecil tentang fadilah zikir. Tapi muqaddimahnya luar biasa. Muqaddimahnya top. Dan muqaddimahnya itu cukup panjang dibandingkan isi kitab tentang keutamaan zikir yang di belakangnya itu tidak terlalu panjang. Justru muqaddimahnya ini itu noto. Noto itu apa? Menyiapkan kita dengan bangunan yang tepat, dengan pondasi yang tepat, agar nanti kalau kita masuk pada keutamaan zikir, akhirnya kita mampu berzikir, kita yakin zikir itu hanya untuk dan karena Allah. Salah satu yang Ibnul Qayyim sampaikan itu dalam kitab Al-Wabilus Sayyib itu tentang apa? Jangan hanya fokus pada amalan. Jadi jangan cuma fokus solate, ngajine, wiritane, posone. Jangan hanya pada itu fokus kita. Tapi Ibnul Qayyim mengatakan, walakin, akan tetapi, ihdam bimufsidatil amal. Tapi perhatikan, fokuslah, jangan sampai lalai, ternyata amal itu bisa rusak. Ternyata apa? Amal itu bisa rusak. Bangun TPQ, Masya Allah, awalnya ikhlas semua, lah kok pas peresmian yang nyumbang namanya tidak disebut, langsung panik. Ini khawatir, jangan sampai kalau karena nama kita tidak disebut tadi, itu amal kita bangun TPQ hilang semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ceramah, dari awal muncul niatannya ikhlas, tidak ada yang dicari kecuali dari Allah Ta'ala, tidak pernah menghadap kepada manusia untuk sesuatu perkara duniawi. Ternyata dakwahnya diterima, jamaahnya banyak, yang suka banyak, yang dapat manfaat juga banyak. Mulai meleset niatnya, yang dicari bukan lagi ridho dan ganjaran dari Allah, mulai pindah dari Allah kepada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jazakumullah khair Pak Andi. Alhamdulillah. Masya Allah. Sini aja. Nggak, ini aja. Masih keras? Oh, masih panas, bukan masih keras.
Sudah. Maka niatannya mulai melenceng dari yang awalnya untuk manusia, yang awalnya untuk Allah Ta'ala, niat ikhlas dakwah mencari ridhonya Allah, mengajak manusia kembali kepada Allah agar manusia itu hidupnya sesuai dengan tuntunan dan aturan Allah, mulai pindah seret untuk manusia. Yang pertama, ada satu hadis yang cukup penting untuk kita jadikan bahan tadabbur. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ini Rasul ngewanti-wanti para sahabat yang ikhlas-ikhlas. Berarti kalau omongan ini untuk kita, nah ini baru nyampe Pak Kono. Kalau amalan dari mana tadi? Kenapa? Ya sudah, kita lanjutkan daripada panjang nanti. Bisa lali ya wis. Nah, ini Rasulullah mengingatkan untuk para sahabat yang mereka itu mukhlis. Mereka itu apa? Mukhlis. Orang-orang yang tulus, niatannya bersih, jernih, murni karena Allah. Tidak ada tendensi apapun selain Allah Ta'ala. Rasul pun ngomong kepada mereka tadi apa? Ibadallah, akhlisu a'malakum, wahai hamba-hambanya Allah yang ikhlas di dalam amalan kalian. Karena apa? Nabi Muhammad ngeman sahabatnya itu, jangan sampai kalian itu di dunia mentereng, berjuang, berjihad, berdakwah, melakukan ketaatan demi ketaatan, ibadah demi ibadah, kalian sabar atas gangguan dan godaan dunia. Ternyata sampai ke akhirat kalian tidak dapat apapun. Maka Rasul bilang apa? Akhlisu a'malakum, yang ikhlas. Fa innallaha la yaqbalu minal amali illa kana khalisan lahu wa btughiya bihi wajhuh. Hadis yang sahih. Karena Allah tidak berkenan, Allah tidak butuh sama kita ini, Allah tidak butuh. Karena Allah tidak berkenan untuk menerima suatu amalan kecuali yang amalan itu murni karena Allah, dan dari amalan itu yang dicari adalah ridhonya Allah. Coba, berat ini Pak, karena ikhlas itu di awal, tengah dan akhir. Bukan cuma di awal tok usolli atau yang lain, tapi tengah-tengahnya rusak. Bukan cuma dari awal sampai tengah tok, tapi ketika sukses ternyata ikhlasnya rusak. Enggak. Maka dengan itu Ibnul Qayyim mengingatkan, jangan hanya fokus pada amalan, tapi hati-hati, ada perkara-perkara mufsidatul amal yang bisa merusak amalan. Merusak itu nomor satu, menghilangkan kesempurnaannya. Lek gak batal kabeh, minimal apa? Sempurnanya itu hilang. Nomor dua, menjadikan amalan itu hilang sama sekali. Nah kalau yang pertama lumayan, sekedar keutamaan dari kesempurnaannya itu yang hilang. Jadi tetap amalannya diterima tapi tidak sempurna. Dibandingkan yang kedua, hilang babar blas, tidak dapat apapun sama sekali. Nah, maka kata Ibnul Qayyim, poin yang paling merusak amal itu apa? Dorongan diri. Dorongan diri, jiwa dan nafsu. Seperti apa? Kepingin dilihat, riya. Riya. Yang nomor dua, kepingin kesohor. Kalau bahasa kita sekarang, viral. Golek sesuatu sing ajaib-ajaib, sing penting viral. Kepingin diapresiasi, ucapan terima kasih. Kepingin disanjung, coba bukan Anda, tidak jadi masjid ini. Coba, ini semua kalau sudah sampai masuk ke dalam hati, itu rusak amalan kita. Kita pindah ke alam kubur, harapan kita di kuburan sisa tinggal panen,
Ternyata apa yang kita tunggu-tunggu untuk kita panen tidak kunjung datang. Kemudian kita tanya kepada Allah Ta'ala, kita tanya kepada malaikat-malaikat Allah, mana jerih payah saya dulu? Mana masjid yang saya bangun? Mana majelis taklim yang saya bina? Mana itu orang miskin yang saya bantu? Mana anak yatim yang saya asuh? Kok tidak ada yang muncul pahalanya? Kata malaikat apa? Tertolak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka saya awali dengan dua cerita. Cerita yang pertama saya sampaikan kemarin pada teman-teman di Bukit Skoter Dieng, yaitu tentang Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa pergi dari Mesir, lari dari kejaran buruan Fir'aun sampai di negeri Madian, Nabi Musa tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau berlindung di rumah siapa, tidak tahu akan menghubungi siapa. Wes pokok semuanya serba buram di depan Nabi Musa tadi. Duduk Nabi Musa di tempat sumber air. Kemudian dia bersandar di bawah naungan sebuah pohon. Apa yang terjadi? Nabi Musa lihat banyak orang-orang itu menggembalakan kambingnya. Lalu sampai di tempat itu kambingnya diberi minum. Ketika laki-laki semuanya mendekatkan kambing mereka ke sumber air tadi, ke sumur tadi, ternyata ada terlihat dua orang perempuan membawa gembalaan mereka berupa kambing, tapi kemudian perempuan itu tidak mendekatkan kambingnya ke tempat air, malah digusyak. Digusyak itu diusir. Imro'atani tazudani. Tazudan itu kambingnya dijauhkan dari sumber air. Nabi Musa merasa aneh. Kalian berdua datang ke tempat ini seperti laki-laki yang lain, menginginkan agar kambingnya itu mendapatkan minuman. Lalu yang lain mendekatkan ke sumber air, ke sumur, lah kok kalian malah menjauhkan? Ditanya sama Nabi Musa, ma khatbukuma, perempuan, ada apa dengan kalian itu? Dibilang apa? La nasqi hatta yusdirar ri'at wa abuna syaikhun kabir. Kami tidak mungkin memberikan minum kepada ternak kami sebelum laki-laki itu pergi. Sebelum laki-laki itu pergi, dan kami perempuan tidak mungkin campur baur dengan laki-laki. Kata Nabi Musa, minggir. Fasaqa lahuma. Langsung Nabi Musa itu memberikan bantuan kepada dua orang perempuan itu. Diambil kendali pada binatang-binatang ternak kambingnya perempuan tadi, langsung oleh Nabi Musa diberi minum tanpa berpanjang lebar, tanpa pertanyaan yang macam-macam, tanpa Nabi Musa membuat kepada dia itu kesepakatan-kesepakatan, persyaratan-persyaratan. Tidak ada. Kalau saya bantu nanti saya nginep di rumahmu. Tidak. Kalau saya bantu nanti kalau Fir'aun datang ke sini tolong saya disembunyikan. Tidak juga. Kalau saya bantu, saya kamu kasih apa? Imbalannya apa? Karena saya sudah 7 hari 7 malam tidak makan. Tidak pakai. Langsung ketika ngelihat perempuan itu butuh bantuan, fasaqa lahuma. Anda cek ayatnya dalam surah Al-Qasas. Langsung kalimatnya apa? Fasaqa lahuma. Fa itu dalam bahasa Arab lil fauriyah. Sesuatu yang menunjukkan apa? Langsung, segera, tidak pakai ditunda, langsung dibantu. Dalam keadaan Nabi Musa ini melakukannya tulus karena Allah. Karena Nabi Musa yakin amal yang dilakukan tulus karena Allah itu punya kekuatan. Nanti saya ceritakan. Amal yang dilakukan tulus karena Allah itu amal yang punya kekuatan dahsyat. Akan Allah dekatkan orang-orang yang potensial, akan jauhkan dari mereka, Allah akan jauhkan orang-orang yang berpotensi ngerusak. Allah akan berikan amalannya itu manfaat,
Itu ketika pendorong awalnya adalah ikhlas. Sudah dibantu itu perempuan, tidak pakai ditanya rumahmu di mana, bapakmu siapa, kamu mau nikah sama saya apa tidak, kamu punya ini apa enggak, kamu bakal ngasih ini enggak. Langsung oleh Nabi Musa dibantu. Karena apa? Nabi Musa ngerti, innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih. Allah tidak akan berhenti menolong seorang hamba selama seorang hamba itu menolong saudaranya. Ikhlas karena Allah. Ngerti Nabi Musa, maka dibantu itu perempuan. Setelah selesai, perempuan itu pulang. Nabi Musa kembali duduk di bawah naungan pohon, tidak mengharap apapun dari dua perempuan tadi, tapi mengharapnya hanya kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya butuh pertolongan darimu ya Allah. Ya Allah, saya butuh kebaikan yang turun dari sisimu ya Allah. Ya Allah, saya butuh sesuatu keajaiban pertolonganmu ya Allah. Sudah selesai. Baliklah perempuan itu pulang. Setelah perempuan itu pulang, bapaknya tanya, kok cepet? Tumben. Maka perempuan itu bilang, iya ada seorang laki-laki bantu kami. Yang dia itu laki-laki yang cukup kuat. Dia berikan minum kepada ternak-ternak kami, sehingga kami tidak perlu susah-susah dan lama-lama di sana. Bapaknya bilang, kenapa tidak kamu panggil ke sini? Kita mau terima kasih sama dia. Lihat, kita mau apa? Terima kasih. Akhirnya dipanggillah Nabi Musa oleh perempuan itu, didatangkan kepada ayahnya yang bernama Syuaib. Maka anaknya bilang apa? Ya abatis ta'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Jokowi ma'ruf amin, Al-Qawiyu Al-Amin. Jokowi dan Pak Yai ma'ruf amin. Ngawur. Ini yo cok kali cok saja. Artinya begini, anak perempuannya ngomong begini sama bapaknya yang namanya Syuaib, Pak, kita kan tidak punya anak laki, panjenengan sudah tua dan kami perempuan tidak mungkin kerja seperti ini. Ambil saja anak laki ini sebagai pekerjamu. Karena sebaik-baik pekerja itu yang punya dua sifat. Al-Qawi, orangnya apa? Kuat, kuat akal, kuat kecerdasan dan kuat fisik. Al-Amin, tapi kekuatan itu diiringi sikap amanah. Diiringi sikap apa? Amanah. Betul. Akhirnya kerja dengan imbalan apa? Dinikahkan dengan salah seorang dari putri laki-laki yang bernama Syuaib tadi. Nah, ini sejalan dengan yang kita baca dalam Al-Quran. Ketika seorang mukmin itu berbuat baik, ibu-ibu harus tulus, jangan modus. Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberi makan kepada kalian, itu contoh kebaikannya, memberi makan. Tapi kebaikannya ya banyak, itu contoh saja. Innama nut'imukum liwajhillah. Bisa jadi saya ini nyekolahin anakmu karena Allah, saya membantu suamimu karena Allah, saya meminjamkan mobil untukmu karena Allah, saya bikinkan rumah untukmu karena Allah, saya antarkan kamu untuk bisa pulang ke rumah orang tuamu karena Allah, saya bantu anakmu kuliah karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Semuanya karena Allah. Dan amalan yang dilakukan karena Allah walaupun kecil itu besar. Yang menjadikan besar apanya? Niatannya. Maka salah seorang ulama dari kalangan tabi'in mengatakan apa? Kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan besar, baik pondok, sekolahan, besar amalannya, tapi apa? Tusaghiruhu an-niyah, menjadi kecil, tidak ada artinya karena niatnya salah. Niatnya apa? Salah, modus, pengen cari sanjungan dari manusia. Dan sebaliknya,
wa kam min amalin saghirin tukabbiruhun niyah, dan berapa banyak amalannya kecil, terkesan tidak ada artinya, tapi kemudian amalan itu menjadi besar karena apa? Karena niatannya ikhlas karena Allah. Maka dibilang innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan kepada kalian ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaan, saya tidak minta balesan dari kalian. Balesan itu apa? Al-mukafi. Maka Rasulullah mengatakan laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu man idza quti'a wasalat. Bukanlah dianggap menyambung silaturahim itu orang yang saling mengunjungi. Panjenengan dugi griya kula, kula dugi griya panjenengan. Panjenengan nyukani damel kula, kula nyukani damel panjenengan. Itu bukan sambung. Sambung itu apa? Orang yang tidak ada pamrihnya, ketika dia diputus, dia tidak mikir apapun, kudu tak sambung. Itu orang yang ikhlas. Nah, la nuridu minkum jazaan, tidak minta balesan. Tidak minta apa? Balesan. Wala syukura, jangankan balasan, ucapan terima kasih pun saya tidak butuh. Sehingga ketika panjenengan melakukan kebaikan, lah kok kemudian orang yang panjenengan apii itu tidak balas, tidak matur suwun, panjenengan tidak bingung blas. Karena panjenengan tahu Allah pasti balas, dan ucapan terima kasih itu hanya dari Allah. Nah, kemudian ada satu cerita yang ini arahnya itu kepada wafa. Wafa itu setia. Tapi kemudian tidak mungkin muncul wafa kalau kemudian tidak diiringi dengan apa? Ikhlas. Tidak mungkin muncul wafa tadi. Wafa itu apa? Setia. Setia banget, menepati janji, antara omongan dengan yang ditunjukkan sama, wafa. Tapi ini tidak mungkin muncul kecuali dari orang yang hatinya ikhlas. Maka hati-hati jamaah. Urusan niat ini paling top. Maka niat itu dalam Islam mengambil separuh agama. Jadi niat ini itu porsinya apa? Separuhnya agama kita itu niat. Ceritanya begini. Sebelum kita masuk ke cerita, panjenengan buka dalam surah sebentar. Saya cek dulu sebelum daripada salah. Dalam surah Al-Hijr. Surat apa? Al-Hijr. Ayat yang ke-40. Itu ceritanya apa? Ketika setan dan iblis itu oleh Allah diusir dari surga. Dendam banget mereka. Marah mereka. Karena mereka keluar dari surga. Itu salah satu faktor yang mereka yakini gara-gara munculnya laki-laki bernama Adam ini. Dulu tidak ada laki-laki ini, kami aman di surga. Kami tenang di surga. Kami bisa ibadah seperti malaikat yang lainnya. Tapi dengan munculnya laki-laki ini, kami terusir dari tempat ini. Maka dia bilang apa? Wa izzatika, ya Allah, tundalah saya. Artinya apa? Jadikan saya ini hidup sampai hari kiamat. Apa yang mau mereka lakukan? Aku, kata setan dan iblis tadi, akan sesatkan. Akan apa? Sesatkan semua anak turunnya dia. Semuanya, semua. Apa yang dengan tahu? Kata semua tahu. Kalau tidak rusak amalnya, rusak niatnya. Kalau niatannya tidak rusak, muncul sombongnya. Kalau diajak maksiat tidak kena, diajak berlebihan dalam ibadah. Kalau diajak berlebihan dalam ibadah tidak bisa, dia jadikan sisi kehidupannya tidak seimbang antara hablum minallah dan hablum min. Pokok segala macam cara sama setan dipakai.
Tapi pada Al-Hijr ayat yang ke-40 ditutup oleh Allah dengan kalimat apa? Dan ini ucapannya iblis yang Allah tunjukkan sama kita supaya selamat dari gangguannya iblis tadi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Satu tok ya Allah yang tidak bisa saya sentuh, tidak iso. Tidak bisa saya sentuh, tidak bisa saya ganggu, mendekat saya tidak bisa. Siapa? Ibadaka, hamba-hambamu, minhum, di antara mereka al-mukhlasin, yang terpilih karena keikhlasannya. Yang terpilih karena apa? Keikhlasannya. Itu setan bilang apa? Tidak iso diganggu. Maka artinya orang itu, Pak, kalau orangnya istiqomah, insya Allah ikhlas. Orang itu kalau bisa istiqomah, maka insya Allah orang itu apa? Ikhlas. Karena kalau dia tidak ikhlas, maka isu dele, sore tempe. Api lek dibales ke api ane, dadi jahat lek ke api ane gak enek balesane. Ini ndak istiqomah. Ketika dia tidak istiqomah seperti itu, maka yang tertuduh pertama kali apa? Niatnya. Karena sampai setan saja ngaku illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah yang tidak mungkin saya ganggu hambamu yang engkau pilih. Yang engkau pilih mereka karena kemurnian niatan dan keikhlasan mereka. Nah sekarang ceritanya begini. Di zaman Khalifah Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab, itu ada kisah wafa yang ini menjelaskan tentang ikhlas yang dahsyat luar biasa. Ceritanya begini. Ada seorang anak yang kemudian lapor kepada Umar, sambil anak ini nyeret seorang laki-laki yang usianya sudah paruh baya, ya mungkin usia 40-50 tahun. Apa yang terjadi? Lalu anak ini sambil narik laki-laki tersebut, 3 orang, yang ditarik 1 di hadapan Sayyiduna Umar. Umar, saya minta kisos kepada orang ini. Umar tanya, kenapa? Karena dia telah melempar bapak kami dengan batu sampai mati. Umar tanya, betul enggak? Betul. Apa kata Umar? Al-qasasu idzan. Al-qisasu idzan. Kalau begitu, qisas. Sikat. Terus Umar tanya sebelum diqisas tadi, bagaimana ceritanya sampai kamu bunuh bapaknya dia ini? Begini Umar, saya ini punya kebun. Saya punya kebun. Dan kebun itu saya kasih pagar rapi supaya binatang-binatang liar tidak masuk. Ternyata laki-laki itu untanya masuk ke kebun saya. Masuk ke kebun saya. Maka saya usir unta itu dengan saya lempari batu berkali-kali, tidak pergi-pergi. Pas saya ambil batu yang besar biar unta itu pergi, pas pemiliknya datang, maka ternyata batu itu mengenai pemiliknya dan bapaknya mereka ini. Jadi tidak ada niat saya membunuh dia, tidak ada. Cuma saya ingin mengusir untanya, ternyata batu yang saya lempar mengenai pemiliknya. Kata Umar, ya sudah, tetap harus apa? Qisas. Itu waktunya ba'da sholat asar. Apa yang terjadi? Kumpul manusia semua untuk menyaksikan qisasnya orang ini. Karena dia telah membunuh, maka hukumannya apa? Dibunuh. Semua masyarakat itu melihat, termasuk beberapa orang dari kalangan sahabat Nabi, diantaranya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika laki-laki itu mau diqisas, mau dibunuh, laki-laki itu ngomong apa? Tunggu dulu, saya ini di belakang ninggal anak-anak kecil saya, ninggal istri saya. Kalau saya terbunuh sekarang,
Di kisah sekarang mereka akan khawatir kenapa bapaknya tidak pulang. Istri saya akan khawatir kenapa suaminya tidak pulang. Fasubhanallah. Dia bilang apa? Tolong saya dikasih waktu 3 hari. Saya akan kembali di hari yang ketiga dan silahkan bunuh saya. Karena saya kepingin mempersiapkan persiapan untuk anak-anak saya yang masih kecil. Saya kepingin nyiapin nasihat untuk istri saya. Sehingga nanti setelah 3 hari saya kembali, mereka sudah siap bunuh saya. Apa kata Umar? Tidak bisa. Karena kami tidak kenal siapa kamu. Kami tidak tahu di mana qabilahmu, dan kami tidak tahu di mana kampung dan di mana rumahmu. Kalau kamu pergi, kami tidak punya penjamin. Siapa yang akan menjamin kalau kamu bakal kembali? Sudah. Maka laki-laki itu tanya di kalangan sahabat Nabi, man yakfuluni? Coba siapa di antara kalian yang mau jadi penjamin saya? Panjenengan ngerti artinya apa jadi penjamin itu? Kalau ini orang tidak kembali, maka penjaminnya itu yang dibunuh. Berarti ringan atau berat ini? Pol, nggak ikut bersalah, tapi kalau sampai resiko bakal dibunuh dia. Maka semua sahabat Nabi diam, semua tidak ada yang berani. Karena ya, dalam tanda kutip konyol juga kalau sampai berani jadi penjaminnya. Karena ini laki-laki asing, tidak tahu qabilahnya apa, tidak tahu kampungnya di mana, bahkan rumahnya di mana. Kalaupun tahu, masih ada peluang orang ini bakal kabur dan pergi. Maka penjaminnya yang kena. Kira-kira kalau ini untuk panjenengan mau tidak jadi penjaminnya? Tidak kenal, ada peluang kabur, dan panjenengan bakal dibunuh. Tidak akan mau. Ketika semua orang hening, laki-laki ini nangis. Kepikiran anaknya, ya apa anakku nanti, dia nunggu makanannya datang, dia nunggu bapaknya datang. Ya apa nanti istri saya, dia risau terhadap suaminya yang tidak kunjung kembali. Maka saat itu Abu Dzar angkat tangan. Ya Amirul Mukminin, ana kafiluhu. Wahai Amirul Mukminin, aku yang jamin dia. Suruh dia pergi 3 hari. Kalau dia tidak kembali, bunuh saya. Masya Allah. Para sahabat Nabi langsung noleh semua kepada Abu Dzar tadi. Ditanya, ya Abu Dzar, ama ta'qilu ma qult? Kamu tidak mikir apa yang kamu omongin itu? Kata Abu Dzar, justru karena aku mikir maka aku berani. Lepasin dia. Pergi itu laki-laki dengan wajah yang sumringah. Karena dia mikir apa? Anakku bakal tahu bagaimana beritaku, anakku bakal dapat makanan hari ini, dan istriku tidak akan risau. Pulang dia. Tidak ada yang tahu ini orang siapa, pergi kemana. Setelah 3 hari, batas akhirnya adzan maghrib. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Maka setelah sholat asar, itu jamaah kembali kumpul, menanti laki-laki yang terlanjur pergi tadi. Dan Abu Dzar juga di situ. Maka ditunggu tidak kunjung datang sampai matahari mau masuk. Dan kalau sampai matahari tenggelam dan berkumandang adzan maghrib dan laki-laki itu tidak datang, maka yang dibunuh adalah siapa? Abu Dzar, yang diqisas. Udah panik manusia, tidak balik ini orang, tidak tahu diri dia, tidak baik dia kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Kurang ajar ini orang. Apa yang terjadi jamaah? Ketika matahari sebentar lagi mau masuk, itu laki-laki lari tersengal-sengal, napasnya lari sampai dia datang dan menjatuhkan badannya di hadapan Amirul Mukminin Umar. Hampir azan maghrib. Kaget semua manusia itu, semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Maksudnya apa? Abu Dzar selamat dan orang ini jujur. Sudah, ketika orang ini kembali, dia ngomong apa? Maaf saya terlambat, maaf saya terlambat. Kenapa? Saya tadi nyiapin makanan dulu untuk anak-anak kecil saya. Sampai akhirnya saya cari makanan untuk mereka, saya tidak dapat, saya cari. Sampai saya cari, akhirnya dapat, dan saya terlambat kembali kepada kalian. Sudah. Maka sebelum laki-laki itu diqisas,
Umar bin Khattab tanya sama Abu Dhar, Abu Dhar, kamu selamat Abu Dhar, ini laki-laki balik. Tapi Abu Dhar kalau dia terlambat sejenak saja, kamu yang mati. Maka Umar tanya, ya Abu Dhar, ma hamalaka ala ma fa'alta? Apa yang mendorongmu berani melakukan itu Abu Dhar? Kenapa kamu berani jamin orang ini 3 hari, padahal kalau dia tidak kembali kamu yang bakal dikisos? Apa kata Abu Dhar? Khashitu an yadhi'al wafa'u fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku takut, kata Abu Dhar. Aku khawatir, kata Abu Dhar, kalau aku tidak menjamin dia, maka sifat wafa dan setia itu akan hilang dari umatnya Nabi Muhammad. Maka aku rela, ndak apa-apa wis, yang penting sifat ini tetap ada di umatnya Nabi Muhammad. Kemudian laki-laki itu sama Umar ditanya, wong lanang, kenapa kamu kembali? Padahal kalau kamu tidak kembali, kami tidak tahu kamu pergi kemana. Laki-laki itu bilang apa? Saya takut kalau nanti ternyata muncul cerita umatnya Nabi Muhammad itu tidak menepati janji. Dari 2 orang yang saling wafa ini, maka 3 anak laki-laki dari bapak yang terbunuh 3 hari yang lalu itu tersentuh hatinya. Mereka bilang apa? Afautu anki, saya maafin kamu, saya tidak jadi kisos kepada kamu. Karena apa? Saya khawatir nanti hilang sifat pemaaf dari umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah, lihat. Dan 3-tiganya ini Abu Dhar yang percaya kepada umatnya Nabi Muhammad. Laki-laki yang membunuh seorang laki-laki tersebut jujur, wafa, menepati janji, setia. Dan ketiga anak dari bapak yang meninggal itu menunjukkan apa? Kebesaran hati memaafkan orang lain. Nah, ini semua tidak akan muncul jamaah kecuali dari orang yang mukhlis. Ini namanya tulus, tidak pakai modus. Itu Abu Dhar tidak cari apapun dari laki-laki ini, ikhlas karena Allah. Yang dihadapi adalah janji dari Allah. Laki-laki yang kembali itu dia bisa kabur, tapi dia kembali karena apa? Ikhlas karena Allah, ingin dosanya diampuni karena dia telah membunuh orang lain. Ketiga anak yang memaafkan pembunuh bapaknya itu tidak mungkin memaafkan kecuali karena keikhlasannya. Ini semua adalah bagaimana dahsyatnya orang itu ketika melakukan sesuatu tulus karena Allah. Baik, penutupnya jamaah, antum buka dalam surah Al-Bayyinah. Surat apa? Al-Bayyinah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Dan tidaklah kalian itu oleh Allah diperintah kecuali apa? Supaya kalian itu beribadah kepada Allah dalam keadaan apa? Mukhlisina, dalam keadaan mukhlis, ikhlas. Karena nanti akhirat itu adalah tempat berjayanya orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang sum'ah, ujub, riya, pamer, mencari pandangan manusia, mencari dunia dari amal-amal akhirat, itu orang yang akan rugi kelak ketika mereka meninggal dunia. Barakallahu fikum. Itu jamaah yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaat dan kebaikannya. Kami tutup dari kami dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.